qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan dan berkenan ya selalu memberikan kepada kita nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga ya patutlah kita bersyukur untuk terus ya menggunakan nikmat-nikmat dan athar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini insyaallah kita akan mengadakan TGMPA, training guru modul pembinaan akhlak. Ya, untuk bulan ini kita masuk di bab yang kelima, 6, 7, 8. Ada 4 bab ya, 4 bab. Ya. Dan mohon tidak bosan diingatkan, karena memang materinya terus berputar, tapi tidak ada yang apa namanya istilahnya basi dalam ilmu ya. Nggak ada istilahnya basi. Ilmu itu semakin diulang semakin menimbulkan manfaat ya, menambah manfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka ingatkanlah, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr." Saling menasihati al-haq akan al-haq dan saling menasihati akan kesabaran. Ya. Demikianlah ilmu hendaknya kita ulang-ulang. Apalagi sebagai seorang guru. Seorang guru itu mestinya modal utama itu adalah ilmu itu sendiri. Ya. Faqidu syai'i la yu'ti. Pepatah Arab mengatakan faqidu syai'i, orang yang enggak punya apa-apa, la yu'ti, tidak akan bisa berbagi. Dia enggak punya apa-apa, gimana bisa berbagi? Dia miskin ilmu. Maka dalam hal ini, sebagai seorang guru yang ingin mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar ya, tentang agama, maka hendaknya sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau satu ayat. Jadi kata-kata anni itu diperhatikan. Jangan asal menyampaikan. Ya, alhamdulillah memang ini kewajiban kita sebagai seorang guru ya untuk menyampaikan modul atau pelajaran pembinaan akhlak ini. Dan ini adalah satu apa namanya misi besar dari bimbel bintang pelajar itu kan. Di situ ditulis untuk prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Untuk prestasi tinggi ini kan akademisinya ya, akademiknya ya, dan akhlak terpuji ini masalah agamanya. Makanya programnya ada PAES ya. Program apa namanya itu? PAES apa PAES? Program anak emas ya kan? Iya betul, anak emas itu maksudnya prestasi tinggi. Dan akhlak terpujinya pas. Ya, program anak soleh gitu. PAES sama pas gitu. Jadi misi kita ini harus diseragamkan. Ya, dari atas sampai bawah itu jangan sampai ada ya kekeliruan di sini. Kita harus seragam di sini. Ya, kita sama-sama. Walaupun masih daring, masih online, tapi sebagian kayaknya ada yang offline. Ya, tetap kita tunjukkan akhlak kita. Ya.
sebagai seorang guru kemarin sudah disampaikan pada awal-awal ya, harus jadi kuduah bagi anak-anak. Ini bab yang paling bagus ya teman-teman, itu bab 5, keutamaan akhlak terpuji. Nah, ini penting nih, pas banget nih babnya, keutamaan akhlak terpuji. Baik, di situ dijelaskan ya, saya nggak akan begitu detail, nanti antum bisa baca sendiri ya. Nanti saya share deh ini PDF-nya di grup nanti, konsultan keislaman. Yang lebih lengkapnya modulnya nanti sebagai pegangan. Walaupun antum sebenarnya sudah pegang, sepertinya seperti itu, dan mudah-mudahan sih semakin diulang semakin hafal ya, semakin paham mudah-mudahan. Keutamaan akhlak terpuji di situ dijelaskan 01 itu ya. Islam adalah agama akhlak. Iya. Jadi agama Islam itu syarat ya dengan pendidikan akhlak, karakter gitu. Karena Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu misi besar Nabi SAW diutus di tengah-tengah umat ini adalah supaya memperhatikan masalah akhlak, sehingga ini adalah pendidikan yang sangat penting. Nabi SAW bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, sungguhnya aku diutus ya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak-akhlak orang-orang jahiliyah dahulu itu yang jelek diganti dengan yang baik ditetapkan dan diteruskan. Itu Islam adalah agama akhlak. Ya. Nanti harapannya dibacakan ini. Kalau bisa sudah hafal guru-guru tentang dalil ya. Di situ ada indikator atau poin-poin yang mestinya dikuasai oleh guru. Ya. Kemudian ada keutamaan akhlak terpuji, kemudian tips meraih akhlak terpuji. Baik. Tadi sudah disebutkan hadisnya ini tadi, saya sudah sampaikan. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Ya. Dan akhlak itu ada dua ya. Akhlak itu ada dua. Akhlak kita kepada Allah, ini hablum minallah. Hablum minallah. Kaitannya hak-hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba. Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz. Ya, ketika ditanya apa hak Allah yang harus ditunaikan hamba dan apa hak hamba yang mesti ditunaikan, yang pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba ya an ya'buduhu, supaya hamba itu memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya syirik, karena Allah tidak akan pernah ridho ada praktek-praktek kesyirikan yang terjadi di atas muka bumi ini, apapun namanya, kearifan lokal, apapun namanya ya, dibuat seindah apapun istilahnya, kalau pada hakikatnya adalah praktek kesyirikan, maka tidak akan mungkin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak kepada Allah yaitu meyakini kebenaran seluruh berita yang datang dari Allah. Ya, di antara akhlak kepada Allah. Kemudian menerapkan hukum-hukum Allah, menerima seluruh takdirnya yang baik maupun buruk dan yang lainnya. Akhlak kepada manusia ini disebutkan para ulama, di antaranya kaful adza, menahan gangguan. Itu udah paling minimal itu. Kalau nggak bisa mengerahkan bantuan, ya, atau menampakkan keceriaan wajah pada sesama, minimal nggak usah ganggu deh. Ya, minimal nggak usah ganggu. Itu akhlak yang bagus tuh. Makanya jangan terlalu gatel untuk komen di WhatsApp, di Facebook dan yang lainnya. Kalau komen-komen kita, status-status kita atau perilaku muamalah kita
tidak bisa memberikan sesuatu yang baik kepada saudara kita, ya, maka mendingan diam. Makanya dalam hadis Nabi SAW dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya falyaqul khairan. Hendaknya dia berkata yang baik. Ya, dia ketika dia berkata itu mengeluarkan sesuatu. Dia mengerahkan sesuatu. Dia ingin memberikan sesuatu. Dan akhlak yang baik adalah seorang muslim itu memberikan sesuatu yang baik, maupun dari perkataannya, ya, kemudian tindak tanduknya, perilakunya, semuanya. Ya, kalau nggak bisa memberikan yang baik, ngomong nggak bisa baik. Ya, makanya hati-hati. Semuanya ada adabnya. Saya ngajar juga tentang adab itu, adabul muslim fil yaumi wal lailah. Di ma'had di pondok itu, adab-adab seorang muslim sehari-hari. Sampai ada bercanda pun ada. Ada. Ya, tidak sembarangan. Canda boleh, tetapi ada batasannya. Begitu. Kalau nggak bisa memberikan sesuatu yang terbaik, maka mendingan diam. Falyakul khairan aw liyasmut, atau diam. Begitu ya, teman-teman, tentang akhlak kita terhadap sesama, hablum minan nas. Nanti disebutkan lah contoh-contohnya di rumah, di kelas, atau di saat belajar seperti ini, daring dan yang lain, banyak sekali contoh-contohnya. Atau cerita-cerita itu bisa sampaikan itu nanti ya. Di sini ada beberapa keutamaan akhlak. Keutamaan akhlak ini banyak ya teman-teman ini ya. Yang pertama, mencapai derajat ahli ibadah. Mencapai derajat ahli ibadah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Ya, misalkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, sungguhnya seorang mukmin itu dengan akhlaknya yang baik dapat mencapai derajat as-shaim al-qaim. Derajat orang yang gemar berpuasa dan rajin sholat malam. Dengan akhlaknya baik, tutur katanya yang baik, lemah lembut, tidak menyakitkan. Ya, apalagi dengan orang tua, fala taqul lahum uffin wala tanharhuma waqul lahum qawlan karima. Sama orang tua juga nih, perhatikan, masya Allah, ini kalau di BP kok selalu diingatkan ya masalah akhlak. Nah, itu nilai plusnya itu, nggak cuma sekedar belajar fisika, belajar kimia, enggak ya, selalu diingatkan seperti itu. Itu salah satu ciri khasnya ya, kakak-kakak yang ngajar di situ, begitu ya. Akhlak yang baik mencapai derajat ahli ibadah. Ahli ibadah yang pertama. Yang kedua, paling berat di timbangan amal. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Tirmidzi, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi'ah. Sungguh Allah, innallaha, inna ini ada tuh taukid, inna, sungguh, la yubghidu, tambah lam taukid lagi, benar-benar, sungguh Allah benar-benar benci sama orang-orang yang berakhlak jelek, buruk, al-badhi, ngomongannya kasar ya, al-badhi ya. Makanya hati-hati ya, tercermin akhlak seseorang itu dari tutur katanya, dan Allah benci. Makanya selalu diingatkan adik-adiknya yang omongannya kasar, yang ragunan itu bisa jadi di absen sama dia itu nama-nama binatang gitu, naudzubillah, nasallallahu salam wal afiyah. Ini PR kita ya untuk mendidik anaknya.
bukan mengajarkan. Kalau ngajar teori gampang, tapi kita ini pendidik, bukan pengajar, bukan hanya teori, harus praktek juga ini. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Kemudian paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Nah, siapa yang nggak pengen masuk surga? Pernah Nabi SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan hamba ke surga? Ada di situ. Maka jawabannya Nabi SAW bertakwa dan berakhlak mulia. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Lalu kemudian paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali. Nah dari situ itu sebenarnya motivasi ya untuk seseorang itu tergugah untuk semangat lagi berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya, baik. Bagaimana tips meraih akhlak terpuji? Yang pertama berdoa. Zat yang senantiasa memberikan kekuatan taufik kepada seseorang untuk berlaku kebaikan termasuk akhlak. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini diantara contoh doanya. Allahumma, nah, antum hafalkan nih teman-teman. Allahumma, ya Allah, kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau membaguskan tubuhku, fahassin khuluqi, maka perbaguslah ya akhlakku, baguskanlah akhlakku. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Berdoa, banyak doa ya. Iya, seperti itu. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya berikan kepada aku jiwaku ini ketakwaan. Terus ini banyak sekali doa. Atau dalam doa yang lain nanti ada itu di nanti saya share insyaallah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, ya, amal dan hawa nafsu yang mungkar. Ya. Ini berdoa. Yang kedua, banyak membaca kisah-kisah orang soleh terdahulu. Ya mungkin di kitab-kitab sirah nabawi dan sirah suwar min hayatis sahabah misalnya. Kisah-kisah tentang sahabat atau a'immatud dakwah, tentang imam-imam dakwah. Ya, bagaimana akhlak-akhlak mereka, ya. Kemudian banyak berteman dengan orang-orang soleh, ya, karena memang ini sangat berpengaruh terhadap kesolehan orang lain. Ya, almar'u ala dini khalili. Seorang itu sesuai dengan agama temannya. Ini tadi yang saya sampaikan tentang doa agar diberi kemudahan dan taufik, ya, supaya akhlak-akhlak kita ini diperbaiki lagi, diperbagus. Dan ini bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang ringan, ya. Kalaupun ringan Allah akan pasti balas. Tapi ini sesuatu yang berat, yang besar. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Baik. Ini topik diskusi bagaimana bisa orang yang berakhlak bisa menyamai pahala orang yang rajin sholat malam dan puasa sunnah. Tadi hadisnya sudah saya sampaikan. Memang ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi. Sungguh orang mukmin itu dengan akhlak yang bagus itu bisa mencapai derajat orang yang rajin sholat malam dan puasa sunnah. Baik. Ini outline-nya ya, kesimpulannya tadi. Nanti bisa teman-teman semua ke Google Drive-nya di download sendiri masing-masing rangkumannya. Baik, ini bab yang kelima, bagus sekali tadi itu tentang akhlak terpuji.
Adapun bab yang keenam itu keutamaan membaca Quran. Masya Allah. Ini juga bagus nih. Ini indikator ya, indikator. Indikator pencapaian target dalam menyampaikan modul ini. Mampu menghafal 2 dalil mengenai keutamaan membaca Quran. Ya bisa ditanya-tanya, hafal enggak begitu? Kalau tanpa kita sampaikan udah hafal, alhamdulillah. Atau mungkin lebih hafal daripada gurunya, ya alhamdulillah. Masya Allah. Anak-anak biasanya pintar itu. Dan gurunya mestinya harus lebih pintar, tapi nggak masalah. Kita diskusi aja sama anak-anaknya. Siswa mampu menghafal 2 dalil mengenai keutamaan baca Quran, mengetahui nilai kebaikan diraih dari membaca huruf dalam Al-Quran, mampu mempraktekkan membaca Quran. Baik, ini indikatornya. Ini landasan kita. Landasan kita dalam membahas bab ini. Dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29 ayat sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur syakur. Sungguhnya orang yang selalu baca kitab Allah, Quran, mendirikan sholat, nafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Tijarah lan tabur, tijaratan lan tabur. Ya, kalau kita berniaga dengan manusia bisa untung bisa rugi, tetapi berniaga dengan Allah tidak akan pernah rugi. Ya, dan Allah agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka lagi karunia. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi mensyukuri. Baik. Di sini bisa dilihat menunya. Menu kajian di sini, keutamaan membaca Quran. Membaca Quran mendatangkan kebaikan. Ya. Membaca Quran mendatangkan syafaat. Membaca Quran termasuk amalan yang sangat dicintai. Membaca Quran bagian dari zikir kepada Allah. Keutamanya sama dengan keutamaan berzikir. Ya, itu nanti dibacakan hadis-hadisnya. Bacakan hadis-hadisnya. Ya, nanti ada di situ. Membaca Quran mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Orang baca Quran yang mahir ya. Nah, yang mahir, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil baror. Yang mahir membaca Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan selalu taat. Adapun yang membaca Quran terbata-bata dan susah atasnya membaca, dia akan mendapatkan 2 pahala. Nanti kalau ditanya ya, yang mahir pahalanya apa? Dikumpulkan bersama malaikat di surga. Yang nggak bisa baca Quran atau sulit, nah tetap dapat pahala 2 kali pahala. Kemudian yang kedua, membaca Quran akan mendatangkan syafaat, ya syafaat dari Quran itu sendiri. Dari amalan kita membaca Al-Quran itu akan menjadi syafaat, penolong kita nanti. Menolong kita. Membaca Quran juga satu amalan yang dicintai di sisi Allah dan seterusnya. Baik. Kemudian bab 7. Nah, kita singkat aja ya, adab. Nah, ini masalah akhlak juga nih. Tadi adab atau akhlak terhadap Quran. Sekarang akhlak terhadap adab kepada guru ya. Adab kepada guru. Ya, nanti dibacakan aja tentang 6 adab terhadap guru. Kemudian guru membacakan dalilnya supaya dihafal. Ya, terus kemudian bisa membimbing siswanya, menjelaskan peran penting guru dalam pembelajaran. Baik. Di sini ada perkataan Imam Syafi'i yang sangat
Nal layak dicatat dengan tinta emas. Beliau mengatakan akhiran tanadal ilma illa bisittatin saumbika an tafsili habibayanin. Wahai saudaraku, saudaraku, ilmu itu tidak akan dicapai kecuali dengan 6 perkara. Aku akan rinci dengan penuh penjelasan. Yang pertama zakaun, cerdas, hirsun, semangat, ijtihad, sungguh-sungguh, bulghatun, bekal, suhbat ustad. Di situ diberi tulisan tebal, suhbat ustad, bimbingan dari guru, watulu zamanin, dan panjang waktunya. Ya, dalam mencari ilmu, menuntut ilmu, mesti harus ada guru. Dalam masalah dunia aja harus ada guru. Bisa membayar mahal. Orang belajar kimia, fisika, dan yang lainnya itu harus ada guru. Apalagi masalah agama. Ini jauh lebih mulia lagi dan butuh guru. Demikianlah ya arahan dari Imam Asy-Syafi'i. Harus ada guru. Kalau kita perlu guru dalam menuntut ilmu, berarti harus menjaga muamalah yang baik, hubungan yang baik dengan guru. Ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi. Guru kita adalah manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Hendaknya kita memberikan uzur terhadap kesalahan-kesalahan guru kita dan mendoakan supaya Allah mengampuni atas dosa-dosa guru kita yang sangat berjasa, orang tua kedua kita setelah orang tua kita sendiri, dan jasanya jauh sangat berjasa, sangat besar, ya, sangat besar. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, dan barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ili, maka dia akan mendapatkan pahala bagi orang-orang yang melakukan petunjuk tersebut. Nah, ketika kita mengikuti petunjuk guru, ya, untuk melakukan satu kebaikan, maka guru kita pun mengalir pahala padanya. Ya. Baik. Urgensi dan adab guru. Gimana adab terhadap guru ini? Yang pertama, datang lebih awal daripada gurunya. Ya, tidak mesti diingatkan. Kita mau ada pelajaran, dia udah siap. Alhamdulillah. Itu juga terhadap adab juga disampaikan. Mengucapkan salam, minta izin ketika akan duduk atau meninggalkan kelas, diam dan menyimak pelajaran disampaikan, mencari tempat duduk yang tepat, mencatat pelajaran, tidak malu untuk bertanya kepada guru, dan seterusnya. Berdoa kepada Allah untuk kebaikan guru. Iya. Ini diantara adab yang mesti terus diingatkan kepada anak-anak kita, anak didik kita, adik-adik ya peserta didik kita. Ya. Jadi besar ya peran guru itu. Makanya harus dijaga hak-haknya. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham li saghirina wa ya'rif li alimina haqqahu. Nabi SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak hormat sama yang lebih tua, orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda, dan tidak tahu haknya orang-orang yang lebih alim, yang lebih faham, yang lebih berilmu darinya. Ini bukan golongan kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu hendaknya orang itu beradab dulu sebelum ilmu. Para ulama dahulu ya menjelaskan dalam asal-asal, ya, mereka belajar adab dulu sebelum menuntut ilmu. Bahkan 2/3 waktunya untuk belajar adab dahulu daripada ilmunya. Ya, ini penting masalah adab ini. Baik. Ini outline-nya ya.
nanti ini rangkumannya dari yang bab 7 tadi. Sekarang bab keberapa? Bab 8 ini terakhir ya. Masya Allah. Bab ke-8, adab kepada teman. Adab kepada teman. Nanti disampaikan ada beberapa indikator. 4 adab berteman. Dalilnya 6 hak muslim dan dari muslim lainnya. Guru membimbing mempraktekkan adab pada teman pada sesama muslim. Ini indikator ya. Baik. Menu kajian di sini 1, 2, 3, 4. Baik. Kita lihat. Persahabatan atas dasar iman adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minu ikhwatun. Baik. Jadi persaudaraan yang hakiki yang sebenarnya adalah persaudaraan yang ditegakkan atas dasar keimanan. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya. Masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Nabi SAW bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap dalam sikap saling mencintai dan saling kasih sayang, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya sebagaimana satu badan, satu jasad. Ini sesama mukmin, sesama kaum muslimin. Dalam mencintai, dalam mengasihi seperti satu jasad. Apabila satu anggota badan sakit, seluruh anggota badan itu merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikianlah ya persaudaraan yang didasari atas keimanan. Betapa indahnya, ya, betapa baiknya, ya, sehingga kita ini harus terus memperbaiki iman kita, akidah kita, tauhid kita, karena memang dunia yang sebenarnya adalah milik orang mukmin, ya. Persahabatan di antara kaum mukmin adalah sangat indah sekali, ya, sangat indah sekali. Ya, ini tadi hadisnya. Permisalan kaum mukminin dalam mencintai, menyayangi sebagaimana satu badan. Satu anggota sakit, seluruh anggota merasakan sakit, tidak bisa tidur dan demam. Walaupun kita nggak kenal, ya, tetapi ketika ada saudara kita yang terzolimi di belahan ya bumi yang jauh mungkin belum pernah kita sampai di sana, tetapi doa-doa kita insya Allah sampai sana, bantuan-bantuan juga sampai sana. Inilah indahnya berbagi dengan sesama kaum muslimin dan mukmin. Maka minimal kita ya sisihkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang terzolimi, yang membutuhkan dan yang lainnya, jika kita belum bisa memberikan lebih dari itu, ya. Kemudian ada beberapa adab ketika kita ini berteman. Nah, bersosialisasi dengan teman. Yang pertama, memilih temannya gaul yang baik. Kamu nggak gaul, loh saya gaul. Cuman gaulnya saya sama orang-orang yang baik. Nah, biasanya kan begitu kan? Ada orang baik sedikit dikatakan orang nggak gaul. Padahal dia bergaul, cuman gaulnya juga dengan orang-orang yang baik. Begitu, seperti itu. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi SAW. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya, hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kedua, cinta dan benci itu ya di atas dasar karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda,
Awsaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali iman, awsaqu 'ural iman. Sebaik-baik sekuat-kuat tali iman adalah memberikan loyalitas dan permusuhan karena Allah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, yang ketiga, bersikap lemah lembut terhadap teman. Lemah lembut. Ya, jangan kasar. Ya. Jangan terlalu keras permusuhannya dengan teman kita. Ya. Jangan seperti itu. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sya'na. Kata Nabi SAW, sungguh lemah lembut tidaklah terjadi pada sesuatu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu, ya, tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya buruk atau jelek. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang keempat, menerima kekurangan teman dan menjauhi prasangka. Yang namanya manusia itu ada plus minusnya, ada kurang, ada lebihnya, mungkin banyak kurangnya. Ya, maka kita berikan uzur kepada teman-teman sahabat kita terhadap kekurangannya, dan jangan terlalu banyak berprasangka buruk, nggak boleh. Iyyakum wadzan, prasangka buruk itu adalah terlarang. Kata Nabi, jauhi prasangka. Fa inna dzanna akdzabul hadits, karena prasangka buruk itu merupakan ya perkataan yang paling dusta, ya. Katanya hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, demikian adab-adab yang sungguh mulia diajarkan oleh Islam. Ya. Di antara hak sesama Muslim yang mesti kita berikan, yang pertama mengucapkan salam, menjawab salam, menjenguk ketika sakit, memenuhi undangan, memberikan nasihat, mendoakan ketika bersin, mengiringi jenazah, mendoakannya baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal, menerima hadiah. Itu diantara hakul muslim alal muslimi, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Sampai di sini semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga dimudahkan untuk menyampaikan materi-materi ini. Ya, jangan bosan untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk adik-adik kita, murid-murid kita, ya. Dan jadikan mereka itu sebagai murid juga sebagai sahabat. Mungkin kita juga harus siap-siap untuk menjadi konsultan jadi mereka, teman curhat untuk mereka. Nah, itulah jalan komunikasi yang baik, ya. Dan selanjutnya mungkin mereka sudah nggak kursus di situ tapi masih menyimpan nomor untuk selanjutnya untuk bisa konsultasi. Seterusnya berikan nasihat kepada mereka semampu kita. Baik, ini outline-nya ya. Ini kesimpulannya tadi. Ini kesimpulannya tidak akan saya bacakan, nanti antum baca sendiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini sudah disediakan post testnya. Silahkan untuk bisa di scan dan di share di chat ya. Biasanya Mas Arfi Rahman. Tafadhal. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.